Oke, gue kali ini gak akan banyak bacot. Kayak biasanya gue videonya panjang-panjang, ini soalnya juga makin gelap. Oke, tapi bentar. Oke guys. Ya itulah. Gue pakai ini btw kenapa muka gue agak oranye karena emang apa? Langitnya juga oranye, jadi ya udah tambahin efek grayscale-nya ya, grayscale juga sih. Tapi gimana ya? Oke, gue bakal bicara tentang satu kasus, bukan kasus kriminal tapi kasus pembunuhan secara mental dan fisik, tetapi hukumannya sangatlah pendek. Begitulah ya guys ya. Jadi ini berawal dari kasus dari seorang pria kayak si katak bizar bullshit. Bedanya katak bizar ya sama-sama buruk lah mereka berdua, tapi lebih buruk lagi guys ya. Gini, dia mencelakakan seseorang, dianya nggak kecelakaan, dianya nggak ada apa-apa, si pacarnya mendapatkan sebuah tragedi, dalam artian dia nggak kebunuh, dia nggak mati, tapi dia sendiri kayak sampai lumpuh dan mentalnya sampai hancur. Tapi untungnya seluruh Indonesia mendukung dia, gitu loh. Tapi ya kita sebutkan aja lah namanya Gaga Muhammad. Nah, gitu. Sebenarnya dari nama ya, kita eksekusi dari nama dulu. Namanya cukup ya agamis, tapi kelakuannya tidak agamis ya guys ya. Agak-agak gimana ya, kenapa dia sampai segitunya, kayak kenapa? Kan seharusnya tuh kalau misalnya hukum yang benar-benar berlaku, iya, Pak. Jadi inti beritanya di sini adalah bahwa dia itu diberikan masa hukuman sepanjang 4,5 tahun penjara, karena 4,5 tahun kayak udah cukup lamanya itu, tapi dengan alasan yang sangat-sangat aneh, yaitu karena dia sopan. Lu masih inget kan kata-kata sopan dan dipersingkat masa penjara atau tahanannya itu siapa? Ya betul, Rahel-nya. Dan kembali kasus itu terjadi dan membuat gue kayak, hakim-hakim di zaman sekarang ini ada masalah hidup apa sih? Kayak mereka tuh kenapa mempersingkat mereka yang memang melanggar aturan dan sampai melukai manusia, kayak dalam artian bukan pembunuh tapi membuat mental seseorang hancur. Tapi kayak dia dengan mudahnya mencetuskan atau memutuskan suatu hukum yang cukup pendek, masa hukumnya pendek, dalam artian 4,5 tahun itu bagi gue cukup pendek. Walaupun itu bagi gue kalau misalnya sekarang gue udah nyampe kuliah, tapi kurang lah itu lagi sih ya. Kurangnya kayak 10 tahun kayak biar dia nyesel gitu. Dan kalau mau ya dibikin di penjara yang cukup neraka, dalam artian kayak dia tuh stres banget. 4,5 tahun gue nggak bakal komplain tuh, tapi gue sebagai netizen yang maha budiman, kayak bacot itu, yang kayak ya kita sendiri memang nggak bisa memutuskan hukum, tapi setidaknya Gaga itu sendiri kan ya dia udah grown man lah ya. Masa dia masa penjaranya sesingkat itu ya, meskipun cukup lama juga, tapi dia dengan menghancurkan mental seseorang sampai dia pun meninggal pun dia benci, gimana? Lalu untungnya ada seseorang dari pihaknya dia yang memang kayak nasihatin dia dengan baik-baik dan memang tahu kesalahannya dia di mana, tapi dia juga berusaha lah. Itu namanya juga dia klien itu, si pengacaranya Gaga sendiri, dia tahu bahwa Gaganya salah, dia minta buat Gaganya introspeksi, tapi dia sendiri juga yang membantu lah. Masa nggak bantu, namanya juga klien dia bantu cari sedetail mungkin mana yang memang kesalahannya Gaga tapi bisa diperingan, kayak sampai diperingan ya. Mungkin kalau itu alasannya kayak
dengan kayak pengacaranya itu membela dia dan diperingan, itu mungkin agak-agak masuk akal. Tapi kalau misalnya hakimnya sendiri yang membilang bahwa karena dia sopan, itu nggak masuk akal ya. Ya udahlah, kayaknya itu bingung lah. Gue sendiri pun agak-agak bingung juga dengan hukum. Gak akan pernah bisa aja berubah asalkan dia memang tahu apa yang benar, apa yang salah, mana yang baik untuk negara, mana yang nggak baik untuk negara, mana yang memang pantas untuk dijadikan aturan, mana yang seharusnya nggak jadi aturan. Ya kita bergantung pada pemerintah aja, dan juga pada aparat hukum yang memang seharusnya jangan mau disuap dan jangan mau dibayar-bayar oleh para yang tersangka atau yang kayak uh, yang memang bersalah, sama kayak si kasus Saipul Jamil. Nah itu gue, ya itu agak kasus lama juga. Si dianya juga gue nggak terlalu peduli lagi sekarang. Ya dia mau hidup ya hidup ya bagus, kalau meninggal ya ya udah kak, ya itulah. Ngapain juga gue banyak bacot lagi. Oke, see you, bye bye. Dan gak usah subscribe kalau misalnya lo gak mau. Dan tetap semangat guys, jangan patah semangat, terutama di masa-masa 2002 awal ini yang sangat mendepresi.